penting banget untuk sebuah bisnis UKM itu punya hitam di atas putih. Untuk punya dasar-dasar hukum legalitasnya dia dalam berusaha. Karena ini penting banget. Banyak banget kalau kita lihat UKM-UKM yang asal jalan, pada akhirnya bubar di tengah jalan. Bahkan gak cuma bisnis yang tutup, tapi persahabatan juga putus. Hubungan keluarga jadi gak harmonis. Kenapa? Karena gak ada hitam di atas putih. Gak ada perjanjian tertulisnya. Hai Yoters, kembali lagi di Muda Sukses Podcast. Bersama saya Angga, dan hari ini sudah hadir juga bersama kita, Mas Joel. Hai Mas Joel. Hai Mas Angga. Oke, sedikit informasi Yoters, Mas Joel ini adalah Head of Legal dari Young on Top. Oke, Mas Joel, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin kusampaikan ya. Boleh. Yang pertama, Mas Joel ini kan kuliahnya jurusan hukum, dan sekarang berkarir di bidang hukum. Nah, kalau boleh tahu, alasannya apa sih Mas? Ya kalau boleh sedikit cerita, papa mama saya kan pendeta ya, gembala sidang di GBI Kedung Wetan. Jadi kalau papa mama saya itu ahli hukum Tuhan atau hukum surga, saya mau jadi ahli hukum dunia atau sekuler. Oke, siap. Ini berarti saling melengkapi lah ya. Iya, tapi bercanda ya. Tapi seriusnya adalah dari dulu itu saya suka banget baca, terutama itu baca-baca yang news update gitu. Jadi dari zaman koran kertas sampai koran digital itu suka banget baca update diri. Jadi mau nggak mau tuh terpapar sama update-update berita tentang hukum, tentang ekonomi, juga tentang politik. Dan rasanya itu cocok dan relate sama fakultas hukum. Maka waktu itu ambil fakultas hukum di Solo dan nggak kerasa sampai sekarang udah 8 tahun lebih berkarir sebagai corporate legal. Oke, cukup lama berarti ya, 8 tahun. Iya, tapi nggak kerasa sih. Tiba-tiba, lah, udah 8 tahun lebih. Nggak kerasa. Oke, siap Mas Joel. Mas Joel, kalau boleh tahu, berarti 8 tahun itu pengalamannya bekerja sebagai seorang legal di perusahaan apa aja sih Mas? Oh, lumayan ya. Jadi, di bidang leasing, ya, pembiayaan, financing gitu. Karena kemudian perkebunan kelapa sawit, kemudian F&B, kemudian edukasi sekolah, saya juga pernah, kemudian perkebunan kelapa sawit, dan sekarang ada di Young on Top, juga pernah pegang venture capital, dan lain-lain. Pokoknya dari bisnis yang sederhana boleh dibilang sampai bisnis-bisnis yang rumit, butuh perjanjian-perjanjian dan kontrak hukum yang rumit, itu juga pernah di 8 tahun lebih ini. Oke, menarik ya. Berarti memang perjalanan cukup panjang gitu ya. Iya. Dan bidang yang digelutin juga banyak gitu ya. Benar-benar bisnisnya lumayan banyak yang pegang. Oke, siap. Mas Joel, pertanyaan berikutnya nih Mas Joel. Ini fakta menarik ya. Iya. Anak muda sekarang itu banyak yang tertarik untuk bangun UKM gitu. Nah, tapi banyak juga dari mereka yang nggak tahu Mas Joel mau mulai dari mana. Nah, kalau dari Mas Joel sendiri, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh anak muda, khususnya Yoters mungkin ya, untuk bangun UKM? Ya, untuk bangun bisnis atau usaha, atau kita lebih mengerucut lagi nih ke UKM, karena kan untuk memulai ngapain harus berpikir yang besar banget. Mulai dulu aja yang kecil, dengan modal yang kita pegang, kita bisa bikin usaha apa mungkin sama teman-teman, sama keluarga, sama saudara untuk bisa memulai bisnis. Karena hal besar kan dimulai dari hal-hal kecil juga ya. Dan yang penting kalau dari saya nih sebagai orang hukum, kacamata legal, itu jangan cuman fokus di asal jalan, asal dilakukan aja, yang penting salesnya, tapi juga penting banget untuk sebuah bisnis UKM itu punya hitam di atas putih. Untuk punya dasar-dasar hukum legalitasnya dia dalam berusaha. Karena ini penting banget. Banyak banget kalau kita lihat UKM-UKM yang asal jalan, pada akhirnya bubar di tengah jalan. Bahkan gak cuma bisnis yang tutup, tapi persahabatan juga putus. Hubungan keluarga jadi gak harmonis. Kenapa? Karena gak ada hitam dan putih, gak ada perjanjian tertulisnya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus penting dimulai juga, bisnisnya penting, marketingnya penting, salesnya penting, tapi penting juga untuk dipikirin legalitasnya. Bikin perjanjiannya, hitam dan putihnya. Misalnya bermitra, punya ketika bangun usaha sama teman-teman bertiga, itu harus dipikirin dulu bagi hasilnya seperti apa. Siapa yang keluar modal, modalnya berapa banyak,
Nah kemudian siapa yang akan running bisnisnya, apakah bertiga atau ada bagian bagi-bagi tugas, itu lebih baik ditulis. Kemudian disepakati oleh 3 pihak itu, supaya kalau nanti udah berjalan ke depannya, ada yang lupa misalnya, gue sebenarnya tugasnya apa sih? Bagi hasilnya gimana sih? Itu nggak lagi ribut, tapi tinggal buka perjanjiannya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, berarti itu dari sudut pandang hukum lah ya melihatnya ya. Nah, Oke. Berarti kalau kita sudah tahu nih Mas, langkah awalnya adalah kita harus pahami terkait legalitas. Nah, langkah selanjutnya apa Mas kira-kira? em, harus diperhatikan juga perjanjian-perjanjian tertulis itu. Oke. Kita dalam milih bisnis nih ya, misalnya Mas Angga mungkin langkah selanjutnya gimana nih? Apakah ketika bikin bisnis itu harus langsung bentuk PT atau seperti apa? Nah, badan hukum di Indonesia itu bermacam-macam. Kalau kita udah ngomongin UKM, itu kita bisa aja let's say CV gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin CV yang harus diperhatikan, ketika nanti bisnisnya rugi, bisnisnya terlilit dengan hutang-hutang vendor, nah kalau bentuknya badan hukum CV, maka harta pribadi dari para pemilik itu bisa keambil atau bisa dijadikan jaminan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau kita buat perseroan terbatas, cuman harta PT aja yang nantinya akan dipertanggungjawabkan jika pengelolaannya benar ya, seperti itu. Nah jadi mari bahas dulu sama mitranya mau bentuk apa nih UKM-nya. Badan hukumnya dalam bentuk apa. Kalau udah dan udah ada keputusan, mari ditulis. Maksud dan tujuan perjanjian apa? Bisnisnya ini apa sih? Hak dan kewajiban masing-masing pihak apa sih? Kalau ada masalah, kalau ada sengketa, cara nyelesainnya gimana sih? Atau nanti ketika mau mengakhiri usahanya, cara mengakhirinya kayak gimana sih yang elegan? Bukan dengan ribut dulu gitu. Oke, tadi kan Mas Joel sempat menyampaikan ya kalau kedengarannya sih simple ya mengenai perjanjian tertulis. Yeah. Nah, kira-kira untuk perjanjian tertulis itu apa aja sih Mas yang dibutuhkan? Iya, bener banget. Karena bagi beberapa orang, ini based on experience ya, teman-teman misalnya teman-temanku yang bikin usaha UKM, mulai usaha itu ketika ditanya udah punya belum hitam dari putih atau perjanjian dengan mitra bisnisnya, perjanjian dengan vendor mungkin, dengan supplier, dengan karyawan, itu ada gak sih perjanjian tertulisnya? Dan mereka bilang, waduh nanti aja deh, usaha gue masih kecil. Bikin perjanjian terus, ribet banget, ngapain? Lagian juga gue kerja sama keluarga kok, sama teman-teman gue nih, teman deket gue. Atau mungkin gimana mulainya, gimana cara buatnya, ribet kali, bahasanya aja apa. Nah karena bagi beberapa orang perjanjian tertulis itu ribet, bahasanya susah dimengerti, mungkin tebel, puluhan halaman gitu harus dibaca satu-satu. Dan yang terakhir juga mereka pikir udahlah yang penting ada kepercayaan, ini orang yang gue percaya, kita jalanin aja dulu. Nah padahal pemikiran-pemikiran seperti itu pemikiran yang salah. Nah kita bisa banget bikin perjanjian yang simpel, bisa dipahami dengan mudah, dan tetap sah secara hukum. Nah kalau kita boleh sedikit ya, ini sedikit penjelasan, apa sih syarat sahnya perjanjian. Jadi di pasal 1320 KUH Perdata itu dijelaskan syarat sahnya perjanjian. Jadi ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesepakatan dari para pihak. Jadi para pihak yang bikin perjanjian ini harus sepakat nih. Yang kedua adalah yang bikin perjanjian ini harus cakap hukum. Jadi udah dewasa, akalnya sehat, nah itu baru bisa. Yang ketiga adalah tentang suatu hal tertentu. Jadi nggak mungkin perjanjian itu nggak ada yang dijanjiin gitu, kosong gitu, nggak mungkin. Jadi harus ada suatu hal tertentu. Perjanjian ini tentang apa? Itu harus ada. Dan yang terakhir adalah sebab yang halal. Nah maksudnya sebab yang halal ini apa sih? Sebab yang halal ini hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian itu adalah hal yang legal, tidak melawan hukum. Jadi contoh misalnya udah bikin perjanjian yang rapi, udah sepakat antara para pihaknya, perjanjiannya bagus banget, tapi ternyata mengatur kirim-mengirim narkoba. Nah itu tetap nggak sah secara hukum. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada 4 syarat sahnya perjanjian. Asalkan syarat-syarat ini terpenuhi di dalam suatu perjanjian tertulis, maka perjanjian itu sudah sah secara hukum. Jadi tadi pertanyaannya Mas Angga,
harus ada apa aja di perjanjian tertulis? Ya udah, yang pertama adalah pihak-pihak. Contoh, kita lagi bermitra bisnis, mau bangun usaha nih sama temen deket kita bertiga orang. Nah berarti harus ada 3 orang ini yang menyepakati perjanjiannya. 3 orang sepakat dulu nih untuk ikut perjanjian. Kemudian ya kita bahas, ini apa, bisnis apa. Let's say bisnis F&B. Apa F&B-nya? Cilok misalnya. Kemudian sebabnya udah pasti halal dong jualan cilok, masa ya jualan cilok ilegal. Nah kemudian kita jelaskan lagi di dalamnya hak dan kewajibannya apa. Jadi masing-masing mitra ini punya hak dan kewajiban. Gue berkewajiban untuk naruh modal misalnya 1. Gue naruh modal aja ya tapi nggak ikut gitu. Ada yang oke, lu nggak ikut nggak apa-apa, gue yang kerjain bisnisnya, tapi gue nggak usah taruh modal ya, tapi gue tetap dapat persentase ketika nanti bagi hasil. Itu juga penting, jadi ada cara bagi hasilnya. Kemudian kalau nanti ada sengketa hukum gimana sih? Apakah langsung ke pengadilan? Kita bisa atur dulu. Bagaimana kalau musyawarah dulu kekeluargaan? Kalau tidak kalau dalam 30 hari tidak terselesaikan, baru kita bisa maju ke pengadilan misalnya seperti itu. Kemudian kalau ada kejadian-kejadian yang di luar kekuatan kita, atau dalam bahasa hukumnya force majeure, itu keadaan kahar. Jadi suatu keadaan yang terjadi yang membuat kita nggak bisa memenuhi kewajiban kita, tapi bukan karena salah kita nih. Nah itu gimana tuh ngaturnya? Gimana cara untuk keluar dari masalah seperti itu? Dan yang terakhir juga ketika misalnya bisnis ini harus diakhiri, nah cara mengakhirnya gimana yang elegan? Jangan sampai ribut dulu dan akhirnya bisnisnya bubar, persahabatan juga bubar. Kira-kira gitu. Jadi harus ditulis ketika nanti ada salah satu yang lupa. Misalnya udah berjalan bertiga, bisnis ciloknya udah mulai banyak untung misalnya, kemudian mau bagi hasil. Tapi karena salah satu ngerasa, kan gue kerja lebih berat. Kok lu dapetnya sama kayak gue persentasenya? Gue dong yang harusnya lebih gede. Lu cuma duduk-duduk doang nyantai. Nah dengan adanya perjanjian tulis itu gak akan ribut. Tinggal dibuka lah ya. Ini kan perjanjian kita dari awal. Emang kesepakatannya gue naruh modal, lu gak usah taruh modal, lu yang kerja. Ini ada nih tertulis, lu tanda tangan di sini. Selesai masalah, gak akan sampai ribut. Oke, paham Mas. Bahkan berarti gini ya, berarti bahkan kita berbisnis dengan orang terdekat kita sekalipun harus ada perjanjian tertulis ya? Justru kalau menurut saya ketika kita bisnis sama keluarga, sama teman dekat harus ada, wajib. Justru wajib. Kenapa? Kita nggak mau dong misalnya nanti bisnis kita bubar, persahabatan kekeluargaan kita jadi nggak harmonis juga. Itu justru harus dijaga. Dengan adanya hitam di atas putih, itu bisa membantu banget untuk kita terhindar dari keributan-keributan yang nggak perlu sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau yoters atau pelaku UKM masih bingung ya terkait dengan legalitas gitu ya, kira-kira gimana nih Mas solusinya? Oke, kalau saya sih yakin ya generasi muda Indonesia saat ini itu generasi yang melek digital lah, melek teknologi, dan saya percaya udah banyak banget platform-platform yang menyediakan kelas online untuk kita belajar, bahkan belajar hukum. Betul ya? Betul. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang, dengan kelas-kelas online yang ada, saya percaya para pelaku UKM, yoters itu bisa belajar untuk cara bikin perjanjian, kemudian unsur-unsur apa yang harus ada dalam sebuah perjanjian. Udah melek hukum lah intinya. Nah tapi harus diperhatiin juga nih, karena ini udah ngomongin hukum, kita harus hati-hati. Karena dalam perjanjian tertulis, perjanjian hukum itu titik, koma, kata dan garis miring atau, nah itu semua bisa mempengaruhi tulisan-tulisan atau maksud yang kita mau di dalam sebuah perjanjian tertulis. So ada baiknya ketika let's say udah buat nih perjanjian tertulis, tetap harus minta review dari orang hukum, dari ahli hukum, untuk menilai apakah perjanjian ini sudah sah secara hukum, sudah mengikat para pihak. Jangan sampai kita buat sendiri, malah menjadi jebakan untuk diri kita sendiri. Jadi saran saya pas banget karena yang on top itu saat ini udah punya sebuah platform, sebuah jasa namanya kontrak UKM. Jadi
Yoters, para pelaku usaha yang baru memulai usaha, kebingungan cara bikin perjanjian tertulis, bisa langsung masuk ke website kita di yangontop.com/kontrak UKM. Nah di situ bisa lebih dapat gambaran lebih clear kenapa perjanjian tertulis itu penting, dan nanti siapa sih yang ngerjain, siapa yang review, siapa yang bikinnya perjanjian itu juga udah clear di situ, dan kalian bisa masukin data-data kalian, masukin juga beberapa detail perjanjiannya, kemudian bisa kita buatin perjanjian tertulisnya. Atau aku udah punya nih perjanjian tertulisnya, tapi masih ragu-ragu ini sah secara hukum nggak ya? Ini apakah nanti ada jebakan untuk diriku sendiri nggak ya? Nah itu bisa juga kita reviewin di website kontrak UKM tersebut. So jangan ragu-ragu nih kalau misalnya udah mau mulai bisnis, udah melek hukum, gak usah bingung lagi bikin hitam di atas putihnya kayak apa. Bisa kontak kita di yangontop.com/kontrak UKM. Oke, menarik banget ya Mas ya dengan adanya kontrak UKM. Ya berarti harapan kita ya semoga membantu gitu ya pelaku-pelaku UKM gitu ya. Betul. Oke, sangat menarik banget. Berikutnya mungkin Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Oke. Ada gak sih saran untuk anak muda yang mau bangun UKM gitu ya, terutama gimana sih caranya biar bisa tetap konsisten gitu? Oke. Kalau dari aku sih jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena yang namanya bisnis, kalau kata orang tuh peluang banyak banget, tinggal cara kita nangkepnya itu gimana. Jadi buat Yoters, buat para pelaku UKM yang lagi mau mulai usaha, mari terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan ngerasa udah tahu semua hal, tapi mari cari tahu terus, ikuti perkembangan zaman, dan tetap relevan. Dan kalau dari aku sebagai orang hukum, perhatiin legalitasnya, perhatiin hitam di atas putihnya. Oke, sangat menarik banget ya Mas ya. Oke, mungkin itu aja Mas pertanyaan dari aku terakhir gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Joel karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Yoters yang sudah mendengarkan podcast kita. Yoters bisa mendengarkan podcast ini di YouTube dan juga Spotify yang on top. Sekali lagi thank you and see you on top.